Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Hera Eka Maharani dari Prodi Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini pada mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia, kita akan membahas tentang mengoptimalkan keahlian melalui pengembangan organisasi. Nah, pada latar belakang pada pembahasan kali ini, perubahan lingkungan organisasi di era globalisasi dan digitalisasi menuntut organisasi untuk mampu beradaptasi secara cepat. Oleh karena itu, pengembangan organisasi menjadi penting untuk membantu meningkatkan dan mengoptimalkan keahlian sumber daya manusia. Nah, untuk pengertian dari pengembangan organisasi dalam mengoptimalkan keahlian anggota, yaitu pengembangan organisasi dalam mengoptimalkan keahlian anggota dapat dipahami sebagai proses yang direncanakan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kinerja sumber daya manusia agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif. Nah, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia yang pertama mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, yang kedua meningkatkan produktivitas pegawai, yang ketiga meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja, keempat meningkatkan komitmen dan motivasi kerja pegawai, serta mengurangi tingkat turnover dan absensi. Adapun tahapan-tahapan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, pembentukan tim. Yang kedua, brainstorming. Yang ketiga, penyelarasan. Yang keempat, pelaksanaan. Dan yang kelima atau yang terakhir, evaluasi atau pemantauan. Nah, pentingnya pengembangan organisasi dalam meningkatkan keahlian sumber daya manusia. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas, mengurangi biaya akibat kurangnya kompetensi, membantu adaptasi terhadap perubahan, meningkatkan komitmen dan kinerja karyawan, serta menjadi investasi strategis organisasi. Adapun pihak-pihak yang berperan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, manajemen atau pemimpin organisasi. Yang kedua, departemen HRD. Yang ketiga, karyawan atau pegawai. Yang keempat, stakeholder internal dan eksternal, serta staf pelaksana atau tim internal. Waktu pengembangan organisasi perlu dilakukan dalam organisasi. Yang pertama, ketika organisasi menghadapi perubahan lingkungan dan tuntutan baru, seperti teknologi, pasar, dan strategi. Yang kedua, ketika terdapat kesenjangan kompetensi atau skill gap. Yang ketiga, saat organisasi menerapkan strategi dan program baru. Yang keempat, secara berkelanjutan sepanjang karir karyawan. Dan yang terakhir, untuk menyesuaikan sumber daya manusia dengan tujuan strategi organisasi. Nah, adapun strategi dan langkah pengembangan organisasi untuk optimalisasi keahlian sumber daya manusia. Yang pertama, strategi pengembangan organisasi untuk optimalisasi keahlian sumber daya manusia. Yang pertama tuh ada pelatihan berkelanjutan, pengembangan kemampuan, pengembangan karir seperti rotasi kerja dan pelatihan kepemimpinan, serta peningkatan keterampilan digital. Nah, langkah-langkahnya dalam pengembangan organisasi untuk keahlian sumber daya manusia. Yang pertama, identifikasi keterampilan dan apa yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, rencana pembelajaran dan pengembangan. Yang ketiga, pelatihan dan pembinaan. Yang keempat, integrasi umpan balik dan pengukuran hasil. Yang kelima atau yang terakhir, keterlibatan karyawan dan jalur karir. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan vlog kita pada minggu ini. Saya Hera Eka Maharani mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.